Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, pada pagi menjelang siang ini, pada hari ini kita akan membahas dalam perguruan kali ini, pada pertemuan ke-10 ini adalah penyakit parasit pada ikan, khususnya dalam mata kuliah ilmu penyakit satwa akuatik. Kita tahu bersama bahwa ikan bagian dari mayoritas kelompok satwa akuatik yang mempunyai beberapa kendala di dalam perkembangbiakannya, terutama dalam industri perikanan, baik itu perikanan darat maupun perikanan laut, di mana salah satu kendala itu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit parasit. Dalam pertemuan kali ini, maka capaian pembelajaran yang akan kita targetkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit parasit terhadap kesehatan satwa akuatik. Dalam hal ini adalah ikan sebagai representasi daripada satwa akuatik. Nah, kita ketahui bahwa parasit ada beberapa kelompok, ada beberapa kelas, ada beberapa grup. Yang pertama parasit dari kelompok arthropoda atau serangga. Jadi arthropoda pada ikan itu juga seringkali menginvestasi pada kelompok ikan. Nah, ada beberapa sebutan arthropoda pada ikan yang sebetulnya secara taksonominya dia bukan masuk kelompok arthropoda, tetapi dia termasuk kelompok cacing atau hermin, tetapi karena behavior atau perilakunya menyerupai ektoparasit arthropoda, maka dia dikelompokkan menjadi arthropoda dalam tanda petik bahwa kelompok parasit ini sebetulnya secara pembagian berdasarkan taksonominya dia termasuk kelompok cacing, tetapi masuk dalam kelompok arthropoda karena behaviornya yang termasuk di dalamnya bahwa kebiasaan dia menginfeksi ikan di luar tubuh ikan. Artinya dia menempel pada kulit, pada sisik, dan sebagainya. Yang kelompok pertama adalah kelompok krustase. Krustase kalau kita mengingat bahwa krustase tidak kemudian representasinya selalu udang, tetapi juga udang renyek yang bertindak sebagai parasit dalam hidupnya. Jadi kita mengenal krustase yang kecil yang bertindak sebagai parasit sehingga orang menyebutnya sebagai lice atau kutu. Ada juga kelompok Linuatulida dan tungau. Jadi kalau kita mengenal tungau, ada juga tungau pada hewan darat, dalam arti mungkin ruminansia, pet animal, dan sebagainya, tetapi mereka juga bisa diderita oleh kelompok ikan. Nah, kelompok Copepoda ini juga merupakan kelompok arthropoda yang biasa menginvestasi. Jadi kalau kita mengistilahkan arthropoda itu bukan menginvestasi beberapa kelompok ikan. Dan fungsi atau peranan arthropoda juga mempunyai peranan yang sangat merugikan sebagai kelompok arthropoda yang sebagai intermediate atau host antara, yaitu induk semang antara, intermediate host dari beberapa kelompok cacing cestoda. Jadi cacing cestoda ini adalah cacing pita. Sehingga dalam peranannya Copepoda ini sangat penting dan sangat strategis di dalam penularan cacing dari kelompok cacing cestoda. Biasanya bisa bertindak sebagai induk semang antara satu dan juga bisa sebagai induk semang antara dua. Kelompok cestoda bisa ditularkan oleh Copepoda ini ada Pseudophilidae sampai pada Ichthyosporidium. Dan biasanya Copepoda ini hidupnya bebas berenang, kemudian kalau menemukan ikan baru dia akan menginvestasi dan menyebabkan gangguan pada ikan. Nah, yang seperti saya katakan tadi bahwa kelompok Copepoda ini sebetulnya bukan asli Copepoda, tetapi sebetulnya adalah kelompok cacing, tetapi karakternya yang berubah. Karakternya, behaviornya berubah, dia seakan-akan sebagai arthropoda dari kelompok krustase. Contohnya adalah Lirnea. Jadi kelompok famili dari Lirneidae. Kemudian bagian mulut daripada Lirneidae ini juga beradaptasi untuk melakukan aktivitas menghisap darah atau blood suction. Kemudian dia merupakan kelompok parasit yang menyebabkan kerusakan yang serius
yang penting dan sangat serius. Di samping itu juga dia juga masuk dalam kelompok-kelompok arthropoda. Di antaranya arthropoda yang menyebabkan kerusakan ginjal adalah golongan kelompok Ergacillus atau dari famili Ergacillidae. Kemudian Ergacillidae ini, contohnya adalah Ergacillus siboldi, ini juga seringkali ditemukan di organ insang atau gills. Baik itu di dasar dari komponen penyangga gills atau di bagian dalamnya, baik di inner maupun di spartnya. Nah, kita tahu bahwa gills atau insang ini adalah organ yang sangat penting bagi ikan, utamanya karena di gel ini terjadi fungsi berupa fungsi respirasi, pertukaran gas antara oksigen dan CO2, kemudian pertukaran elektrolit dan beberapa zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan ikan. Contohnya seringkali gangguan akibat Ergacillus siboldi adalah dari kelompok ikan tingka-tingka. Jadi ada bermacam-macam jenis, bermacam-macam nama kelompok, tetapi di sini saya tidak meningkatkan pada itu, tetapi sesungguhnya kepentingan dari parasit ini seringkali menginvestasi daripada kelompok ikan dari tingkat-tingkat. Kemudian parasit ini yang jantan, Ergacillus siboldi yang jantan ini biasanya hidup hanya beberapa minggu, kemudian kalau ketemu betina, kemudian dia mengadakan mating atau kopulasi, dan kemudian betina akan melahirkan atau menghasilkan generasi-generasi baru. Kemudian dari kelompok Ergacillus siboldi ini seringkali memakan epitel sel yang bisa menyebabkan jejas atau kerusakan. Dan bersamaan kerusakan yang ditimbulkan, masuklah secondary infection atau infeksi ikutan. Bisa berupa jamur seperti Saprolegnia atau Branchiomyces. Nah, pada keadaan kondisi yang berat infeksinya, maka biasanya penyakit-penyakit ini seringkali atau infeksi ikutan itu sering dengan mudah untuk menginfeksi. Ada infeksi Ergacillus siboldi yang berat, maka ikan dengan mudah akan terinfeksi oleh agen infeksi yang lain. Dan juga dapat menyebabkan dampak langsung berupa anemia, kekurangan darah maupun ataxia atau kekurusan. Kemudian kelompok spesies Ergacillus bisa Ergacillus briani, Ergacillus buggeri, khususnya buggeri ini pada ikan air tawar, ada Ergacillus nanus, ada Ergacillus gibbus, terutama pada ikan belut, il ya. Kemudian apa action yang bisa dilakukan atau pengendalian dalam hal ini prophylactic action, bisa ikan yang sudah terinfeksi ini dikeluarkan atau dikarantina, tidak dimasukkan dalam pond atau tambak yang sama atau kolam yang sama. Kalau dicampur dengan yang sehat, maka akan terjadi penularan terhadap ikan yang sehat, maka harus disendirikan atau dikarantina, diisolasi. Kemudian terapi yang bisa digunakan yaitu dengan cara melakukan dipping dengan PK, istilahnya yang biasa digunakan adalah PK. PK itu nama-nama yang biasa yang umum sudah dipakai oleh para petambak pembudidaya ikan, yaitu kalium permanganat dengan konsentrasi 1/10.000 liter. Jadi 1 gram dalam 10 liter air selama 5-10 menit. Bisa juga menggunakan formalin. Jadi formalin ini notabene bukan sebagai pengawet mayat, tetapi pengawet kadaver, tetapi dia juga bisa sebagai terapi pencegahan atau bisa digunakan sebagai tindakan pencegahan dengan cara dipping dengan konsentrasi tentunya akan konsentrasi yang rendah 1/4.000 dalam 1 jam. Kemudian dintas akan terjadi perbaikan dari infeksi yang terjadi. Kemudian dari kelompok Caligidae, ini hampir sama dengan Ergacillida, tapi dia sedikit berbeda, terutama dalam masa hidup kopopodanya. Dia biasanya menempel dengan bagian alat kaki dan mulutnya, dia sebagai aksesori dia menempel pada hospesnya. Spesies dari Caligidae ini adalah Caligus lagustris, ini pada ikan paek atau ikan mas, juga pada kelompok spesies Caligus rapak, ini pada infeksi pada bagian kulit maupun insang dari ikan salmon.
Kemudian ada kelompok Lepiotheirus polasi, ini biasanya pada apertura kafum apertura pada ikan laut. Ya. Kemudian kelompok Dicelistidae, ini parasit krustase, jadi kelompok krustase yang bergerak sebagai parasit, di mana dia hampir mirip dengan cacing, punya knuckle, ya, punya abdomen yang relatif tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi misalnya bagian anterior dari parasit ini, kelompok parasit Celestidae ini, di Celestidae ini, biasanya bagian abdomennya meramping gitu ya. Kemudian bagian leher dan kepalanya biasanya membesar. Kelompok spesies dari Dicelistidae ini adalah Dicelistium oblongum. Ini biasanya menginfeksi pada bagian gills atau bagian insang dari ikan laut. Dan kelompok jamur atau kelompok spesies yang lain maksud saya, Lamprolegna pulsella, ini biasanya merupakan kopopeda atau krustase jenis kecil yang tidak mempunyai kait sehingga menempelnya biasanya pada bagian insang dari ikan air tawar. Kemudian yang paling umum dan paling sering adalah kelompok Lerneidae, di mana pada hospes biasanya yang betina itu tidak punya knuckle atau kait, tetapi biasanya bentuknya seperti cacing yang kelompok yang bulat begitu, yang membulat. Kemudian bagian kepalanya, nah ini yang penting, dengan bagian kepalanya yang berbentuk angkor seperti jangkar itu, maka dan itu sangat keras. Kalau dia menancapkan pada bagian kulit atau sisik daripada ikan, maka dia akan menyebabkan kerusakan serta berlengket serta melekat erat dan bisa-bisa melakukan perforasi pada tubuh ikan hospes. Nah, inilah kerusakan yang masif yang bisa ditimbulkan oleh kelompok parasit Lerneidae. Kemudian spesies yang lain adalah Lerneisepinesia. Ini adalah menginfeksi kulit pada ikan mas. Maka apabila infeksi ini tidak diberikan pengobatan atau profilaktik yang memadai, maka akan menimbulkan kronis, yaitu kekurusan, karena dia akan terus merusak dan akan bisa menghisap darah. Kemudian ada kelompok Siridae. Siridae ini sifatnya adalah bentuk umumnya adalah cephalothorax, antara kepala dan lehernya menyatu, bentuknya pendek, kemudian bagian lehernya relatif ramping, kayak bertanduk, kemudian bentuknya seperti jantung, ya, seperti hati maksudnya, dan dia mempunyai mandibel pada kaitnya. Kemudian spesies yang lain adalah dari kelompok Spiridae. Ini adalah Spirion lumpi, di mana ukurannya relatif kecil, bisa sampai yang betina sampai 60 mm, dan bentuk ukuran dari alat reproduksinya yang menghasilkan telur itu bisa sampai 20 mm. Kemudian kelompok Brachyura, ini adalah kelompok Brachyura ini termasuk di dalamnya adalah Arculidae, yang terkenal dengan istilah fish lice, jadi kutu ikan, karena dia sifatnya aktif, bergerak bebas, berenang di perairan. Kemudian ini sangat berbahaya karena dia dapat menghisap cairan jaringan atau cairan masuk di dalamnya darah, dan pada ikan yang masih muda yang termasuk bibit ikan atau anakan ikan itu bisa menghisap bagian dari ikan yang kecil, itu akan membuat kematian. Contoh spesiesnya adalah Argulus foliaceus dan Argulus corrigoni. Ini Argulus foliaceus pada ikan mas atau ikan tawes, bisa juga pada belut. Tapi pada corrigoni atau Argulus corrigoni adalah ini kutu pada ikan salmon. Nah, yang unik dari kelompok ini, dia punya alat yang disebut dengan stiletto, yang bisa melakukan perforasi pelubangan pada hospes, terutama karena aktivitas melubangi itu, perforasi itu menyebabkan bintik-bintik merah yang itu bisa menyebabkan inflamasi atau keradangan dan bisa masuknya toksin dari yang dihasilkan, dan dapat
melakukan iritasi atau dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kelompok ini, Arbulidae ini pada ikan kecil sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian karena dia sifatnya menghisap baik cairan, jaringan maupun bisa cairan darah. Predileksinya biasanya pada bagian-bagian yang relatif lunak, yang relatif tipis, sisiknya biasanya tidak terlalu padat, kemudian dia juga bisa di bagian pembuluh darah yang ada di di sirip maupun di beberapa bagian termasuk di gills atau di insang. Biasanya pada bagian sirip itu di bagian-bagian basic pangkal sirip. Nah, itu biasanya melakukan predileksi di situ di bagian-bagian yang relatif lunak. Kemudian bentuk larva sampai perkembangannya dari larva sampai ke dewasa memerlukan waktu 5 sampai 6 minggu. Dan itu sifatnya menghisap darah. Dengan pola aktivitas menghisap darah, maka akan muncul kemungkinan infeksi ikutan, yaitu infeksi sekunder. Ini biasanya diderita pada ikan emas, ya, goldfish. Kemudian dari kerusakan yang ditimbulkan, maka akan muncul opportunity atau peluang munculnya pertumbuhan jamur pada bekas jas atau damage yang ditimbulkan oleh kelompok parasit ini. Dan kemudian ada peranan dari kelompok parasit ini, dia dapat menyebabkan perantara, dapat sebagai perantara dari parasit darah Cryptobia pada ikan. Jadi dari kelompok Arbulidae ini, dia juga merupakan transmitter parasit darah Cryptobia. Ada kelompok lain adalah Cirripedia, di mana pada stadium dewasa dari krustase ini juga masuk krustase, tidak bergerak, relatif lamban pergerakannya, kemudian bertindak sebagai ektoparasit pada catfish atau ikan lele, pada tortoise, pada udang yang berderajat tinggi, yang biasanya dikonsumsi pada tortoise, ya. Kemudian kelompok ektoparasit ini bisa menjadi seperti endoparasit, di mana karakter yang sejati, karakter aslinya dari kelompok krustase ini sangat tidak jelas atau disappear. Sehingga ektoparasit ini seringkali disebut sebagai endoparasit karena behavior atau karakternya krustasenya yang tidak jelas serta samar-samar gitu ya. Kemudian parasit yang lain adalah isospora. Jadi kalau kita mengenal isospora itu pada kelompok pet animal, anjing, kucing, ini ada isospora pada ikan. Biasanya dia hidup bebas di air asin maupun di air payau. Beberapa spesies dari isospora adalah Simotoidae. Kelompok ini adalah familinya Simotoidae, spesiesnya bisa Anilocra Pesisodes, ini di Laut Mediterania, Kemudian ada kelompok Livoneca symmetrica, Braga, Conilera, sampai pada Regia. Ini biasanya pada air tawar. Biasanya populasinya yang paling banyak di daerah Amerika Selatan. Kemudian predileksinya biasanya pada kafum insang, jadi di rongga insang. Kemudian di rongga apertura, jadi bagian rongga di bagian ventral daripada tubuh ikan. Ini ada dari kelompok isospora. Kemudian ada kelompok Linguatulida, di mana stadium dewasanya merupakan parasit pada rongga hidung maupun rongga mulut dari kelompok mamalia atau kelompok burung atau kelompok reptil yang biasanya dia hidup di tempat-tempat yang berair, ya. Kita jangan lupa bahwa beberapa reptil seperti ular, termasuk buaya, termasuk biawak, atau istilahnya kalau orang Jawa nyambe, itu biasa hidup di daerah yang berair relatif basah, dan juga burung karena merupakan beberapa komoditas hewan yang biasa tinggal mencari makan di tempat-tempat yang berair dan basah. Kemudian kelompok Linguatulida stadium larva ini biasanya menginfeksi amfibi, katak, dan beberapa kelompok seperti kadal dan reptil. Kemudian seringkali
pada mamalia yang kecil atau juga pada ikan bisa ditemukan kelompok stadium larva dari Linguatulida. Stadium nimpanya ini biasanya dari kelompok stadium nimpa dari jenis Leiperia, Sibekia, dan Substriquetra ini biasanya menginfeksi ikan di daerah Afrika, di daerah Kongo, kemudian daerah Nigeria, itu di Afrika. Seringkali populasi dari kelompok Linguatulida ini sangat banyak dari kelompok Leiperida, Sibekia, dan Substriquetra. Yang tidak kalah menariknya adalah gangguan tungau atau kudis. Jadi kudis itu notabene tidak hanya menyerang pada hewan darat, tetapi juga pada satwa akuatik. Yang disebut dengan tungau pada ikan air tawar itu biasanya ada yang disebut dengan nama Hydracnella. Jadi Hydracnella ini mempunyai kait atau apa namanya kait biter itu, kemudian dengan seri-serinya dia akan menyebabkan larutnya krustase yang masih bibit. Jadi bibit-bibit udang yang kecil-kecil itu bisa hancur atau larut, bisa tersedot oleh kelompok tungau ini. Kemudian moluska, jadi Iunia unicula dan beberapa insekta kecil yang mengabsorpsi secara total isi tubuh dari baik itu ikan yang bibit yang kecil yang masih baru menetas dari telurnya atau udang yang juga baru menetas dari cangkangnya, sehingga dia akan mematikan bibit-bibit ikan maupun udang. Bentuk larva dari tungau ini kita tahu tungau juga mengalami stadium larva, maka dia akan hidup bebas berenang mencari induk semang. Dan jangan lupa bahwa tungau ini pada ikan Hydracnella ini juga memproduksi toksin. Beberapa kasus larva ditemukan pada kulit, pada sirip, pada esofagus dari ikan mas. Biasanya pada perairan yang relatif tenang, yang tidak ada arusnya, biasanya di kolam, kemudian di bendungan, gitu, yang tidak berarus, akhirnya maka seringkali itu merupakan tempat yang cocok untuk terjadinya investasi atau menempelnya beberapa tungau macam Hydracnella ini pada ikan yang dipelihara pada perairan yang relatif tidak berarus, yang seperti kolam, seperti tambak. Spesies yang biasa dikenali adalah Hydracna geographica, ini pada ikan roachfish dan yang bream. Kemudian ada Hydrophantes silver dan Hydrophantes arenurus, ini pada breamfish atau Abramis brahma.